Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa amma ba'd. Pemirsa Al-Uswah Tenggara TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam rangka pembacaan kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh salah seorang ulama asal Indonesia, tanah Jawa, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Nah, kitab beliau yang semisal dengan ini dan kitab-kitabnya para ulama adalah kitab yang sangat penting untuk kita ketahui dalam rangka kita menuntut ilmu supaya kita tahu tangga-tangga yang benar yang harus kita lalui dan bagaimana kita mau tangga-tangga yang lapuk supaya kita tidak melaluinya. Kalau seandainya kita lalui tangga-tangga yang lapuk ini nanti kita terjatuh dari menuntut ilmu sehingga kita tidak bisa sukses dalam menggapai ilmu. Baik, langsung saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Allahumma firli wa li masyaikhi wa asatizati wa jami' as-sami'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam azza man qana'a wa dhalla man tama'a. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan azza man qana'a, telah mulia orang yang qanaah, wa dhalla man tama'a, dan sungguh telah hina orang yang tamak rakus terhadap dunia. Wa 'ani Syafi'i radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Syafi'i, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai, law awsa li aqalin nasi surifa ila zuhad. Seandainya orang yang berwasiat itu diberikan kepada orang yang paling berakal daripada manusia, maka orang yang berwasiat itu tentunya akan diberikan hanya untuk orang-orang yang zuhad, orang-orang yang zuhud terhadap dunia, yang lebih mementingkan tentang akhiratnya daripada dunia. Falaita syi'ri man ahaqqu minal ulama'i bi ziyadatil aqli wa kamali. Falaita syi'ri. Aduh, kata beliau, aku benar-benar bersaksi, man ahaqqu minal ulama, siapa yang lebih berhak dari para ulama, bi ziyadatil aqli wa kamal, siapa yang lebih berhak untuk ditambahkan akal, cerdasan, pemikiran, dan kesempurnaan dari pemikiran, akal. Siapa yang lebih berhak daripada ulama? Tidak ada. Tentunya ulama adalah orang yang berhak untuk ditambahkan nikmat akal dan disempurnakan nikmat akal. Faqala Yahya ibn Mu'adz, "Law kanatid dunya tibran yufna wal akhiratu khizfan yabqa." Berkata Yahya bin Mu'adz, seandainya dunia ini adalah pecahan adalah emas murni yang
mudah hilang, yang akan hilang, fana. Wal akhirat hizfan yabqa, dan akhirat adalah pecahan genteng atau keramik yang ada dari tanah liat, namun dia itu akan kekal. Lakana yanbaghi lil aqil ithara hazfil baqi ala tibril. Maka orang yang berakal, dia akan lebih memilih pecahan keramik atau pecahan genteng yang akan terus ada kekal daripada dia hanya memilih emas namun mudah hilang. Dia akan hilang. Fakaifa wad dunya khasfun fanin wal akhiratu tibrun baqin. Lalu bagaimana seandainya dunia ini adalah genteng yang mudah hilang, sementara akhirat adalah emas murni yang akan terus kekal. Maksud beliau di sini adalah seandainya orang itu, orang berakal, benar-benar tahu bahwasanya emas murni, meskipun emas, namun dia akan mudah hilang. Itu akan hilang, tidak akan kekal. Sementara di sana ada genteng, pecahan genteng yang itu akan selalu kekal dia bawa kemana-mana. Maka tentunya dia akan lebih memilih genteng yang rusak kalau orang berakal daripada dia memilih emas namun dia mudah ini. Dia akan pilih genteng ini kan dia, karena dia ini adalah hartanya yang selalu dia bawa kemana-mana sampai akhir. Kelak sampai akhir nanti. Apalagi kalau seandainya sekarang ini pada hakikatnya dunia ini adalah genteng yang pecah, yang nggak ada harganya dunia ini. Sementara ilmu ini adalah emas yang akan selalu kekal. Maka tentu akan lebih lagi dia akan memilih emas yang murni, yang akan selalu kekal. Ilmu itu adalah emas yang akan selalu kekal bersama dia di dunia dan di akhirat. Kurang lebih seperti itulah maksud dari perkataan Yahya bin Mu'adz. Wa haqiqun liman alima annal mala matrukun liwarithin. Dan selayaknya bagi orang yang mengetahui bahwasanya harta akan ditinggalkan untuk para ahli waris. Huwa musabun bihadisin, dan kadang-kadang akan dikenai dengan suatu kejadian atau dengan suatu musibah. Ayakuna zuhdahu fiha aqwa ayakuna zuhduhu fiha aqwa min rabbati. Maka selayak orang berilmu tersebut harus lebih memilih ilmu, lebih zuhud kepada harta, lebih zuhud, tidak terlalu mementingkan harta daripada dia senang kepada harta tersebut. Watarkuhu aksar min talabih, dan tentunya dia lebih banyak, lebih sering meninggalkan harta daripada mencarinya. Ya, dia lebih banyak untuk mencari ilmu daripada mencari harta. Karena dia tahu yang akan kekal bersamanya adalah ilmu, maka yang lebih dia cari adalah ilmu. Sementara dia tahu harta itu adalah sebentar, maka dia hanya mencarinya sekedarnya saja. Wal hadi asyar, poin yang ke-12 yang disampaikan oleh mu'allim, yaitu tentang adab seorang alim untuk dirinya adalah ayyataba'ada an yataba'ada an dani'il makasib. Dia harus menjauhi penghasilan-penghasilan yang rendah. Waradhilatihi tab'an, dan yang jelek secara tabiat. Wa an makruhiha 'adatan wa syar'an, dan yang dilarang yang dibenci oleh syariat maupun secara adat. Dia harus menjaga supaya tidak melakukan atau mencari penghasilan-penghasilan yang secara tabiat maupun secara
pandangan manusia memang ini adalah suatu yang rendah, begitu juga dia harus menjauhi sesuatu yang dibenci, penghasilan-penghasilan yang dibenci secara syariat maupun secara adat. Apa contohnya? Nah, Syekh di sini beliau memberikan contoh kal hijamah, itu orang yang berbekam, menjadi tukang bekam. Eee, eee, Kenapa disebutkan kal hijamah di sini? Ayyuhal ikhwah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada perlu poin sedikit yang harus dicermati karena hijamah, tukang bekam di zaman Rasulullah SAW ada pekerjaannya para budak, bukan pekerjaannya orang-orang merdeka. Jadi eh, konotasi hijamah, tukang bekam di zaman Rasulullah SAW itu dulu memang agak pekerjaan yang rendah gitu di zaman dulu. Begitu juga di bab, yaitu menyamak kulit. Nah, ini di zaman para sahabat dan di zaman para ulama. Sampai ke zaman sekarang kita ini menjadi tukang bekam bukan termasuk pekerjaan yang hina. Begitu juga menyamak kulit bukan termasuk pekerjaan yang hina. Nah, begitu juga yang lainnya. Wasani asyar, yang ke-12. Poin yang ke-12 yang hendaknya dilakukan oleh seorang alim adalah ayyajtaniba mawadhi'at tuham. Dia harus menjauhi tempat-tempat yang bisa membuatnya tertuduh atau eh, dikucilkan gitu. Wa in ba'udat, meskipun tempat itu jauh dari dirinya, maka dia harus lebih jauh lagi. Dia jangan sampai mendekati meskipun tempat itu jauh. Apalagi yang dekat, maka dia harus bisa mungkin untuk menghalangi dirinya dari tempat Tuhan. Apa misalnya? Misalnya tempat yang terkenal dengan perjudian, tempat yang terkenal dengan mabuk-mabukan, atau kalau bahasa kita mungkin toko atau warung, eh, tempat orang mabuk-mabukan, misalkan tempat orang sabung ayam, berjudi, gitu ya. Tempat orang, auzubillahi min dzalik, PSK misalkan, tempat ngumpulnya PSK, nauzubillah, dia harus menjauhi dirinya. Fala yaf'alu syai'an yatadammanu naqsu muru'atin. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang di dalamnya itu ada tuduhan yang bisa mengurangi muruahnya. Yustan kau zahirata dan sangat di sangat ditolak secara zahir. Jadi, wah ini kok dia lakukan sesuatu yang sangat tidak layak misalkan secara zahir. Atau semua orang merasa nggak layak ustadz ini atau kiai atau buya ini melakukan hal demikian. Wa in kana jaizan batinan, meskipun secara zahir mungkin, secara batin mungkin boleh. Secara batin mungkin boleh. Nah, mungkin dia bukan niatnya, zahirnya mungkin dia datang ke tempat judi bukan untuk berjudi, namun batinnya, karena di dalam batinnya dia mungkin hanya ingin apa mendekati mereka gitu. Tapi kalau sering-sering dan tidak ada eh, niatan seperti itu, nah ini bahaya. Apalagi hanya sekedar ingin ngumpul-ngumpul dengan teman, teman masa lalu yang duduk di tempat-tempat tersebut. Tanpa ada niatan untuk berdakwah, hanya ingin kumpul-kumpul misalnya. Maka ini, subhanallah, meskipun jais secara batin, namun yustankar zahiran. Tentunya ini sesuatu yang ya dilarang atau ditolak secara zahir. Fa'innahu yu'ridu nafsahu
lituhmah, karena dia bisa membawa dirinya itu ke tempat yang bisa dia tertuduh atau tempat dia bisa dikucilkan atau dia bisa wa'irduhu lil waqi'ah yuqa'un nas fi dzunun al-maqrah. Dan bisa jadi dari harga dirinya itu bisa eh, diprasangkakan yang jelek oleh orang-orang. Sebenarnya dia tidak, tapi persangkaan orang akhirnya jelek karena dia ini kok mondar-mandir terus ke tempat judi. Kalau sekali dua kali dalam rangka ingin mendakwah wajar. Ya, tapi kok terus-terus misal ke tempat judi misal atau ke tempat orang jual miras misal. Ini jadi jelek kelihatannya seorang ulama kalau seandainya seperti itu. Ta'zimul waqi'ah begitu juga membuat orang menjadi berdosa karenanya karena tuduhan atau suuzon tersebut. Ini tidak boleh kita membuat orang jatuh pada dosa gara-gara dia melakukan sesuatu yang sehingga orang menjadi suuzon. Tidak boleh. Fa in ittafaqa syai'un min dzalika li hajatin. Nah, Syekh sekarang menjelaskan seandainya memang ittafaqa syai'un min dzalik karena kalau seandainya karena hajat harus datang ke tempat-tempat tersebut. Au nahwiha atau misalnya akhbar man syahadahu dia harus kasih tahu orang-orang dulu. Au bihukmihi au bihikamihi wa bi udrihi. Dia harus kasih tahu orang-orang dengan hukum-hukumnya atau dengan hikmah yang dia lakukan sehingga dia datang misalnya ke tempat orang sambung ayam, ke tempat orang eh, minum minuman keras misal. Dia harus kasih tahu dulu orang-orang supaya jelas. Atau dia kasih tahu uzurnya dulu kepada orang-orang kenapa dia datang ke tempat tersebut. Maksudih begitu juga niatnya itu apa. Dia kasih tahu orang-orang supaya tidak salah paham orang-orang. Kailah ya'sam bisababin supaya orang-orang tidak berdosa karena suuzon kepada ulama ini, orang alim ini. Au yanfiru anhu atau orang-orang akhirnya kabur dari maksudnya orang-orang tidak mau lagi nuntut ilmu darinya. Fala yantafi'u ilmu. Jadi orang-orang akhirnya tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Gara-gara dia tadi dituduh melakukan sesuatu yang jelek. Mulai al jahilu bi. Akhirnya orang-orang yang jahil awal yastafidu al jahilu bi. Dan orang-orang jahil tidak bisa mengambil manfaat juga darinya. Atau orang-orang jahil itu akhirnya cari kesempatan dengan hadirnya alim ini ke tempat-tempat tersebut menjadi pembenaran baginya. Oh, lihat tuh, orang alim saja datang ke tempat judi, datang ngobrol ke tempat orang minum minuman keras misalkan. Akhirnya dia berdalil dengan orang alim ini. Jangan sampai demikian. Harusnya orang orang alim harus menjelaskan maksudnya supaya tidak terjadi hal demikian. Walidha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulaini ra'aya yatahaddatsu ma'a Safiyah. Oleh karena itu, ini termasuk diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Sebagaimana dulu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dua orang laki-laki yang melihat beliau sedang berbicara dengan Sofia. Sofia istri beliau. Waktu itu Rasulullah SAW sedang eh, Rasulullah SAW sedang iktikaf di masjid beliau, di Masjid Nabawi. Lalu malam-malam beliau didatangi oleh istrinya Sofia karena mungkin ada hajat. Dan Rasulullah SAW berdiri di pintu masjid sambil berbicara, sambil ngobrol dengan istrinya beliau Sofia. Ketika beliau sedang berdiri ngobrol dengan istri beliau Sofia Ummul Mukminin radhiyallahu anha, akhirnya ada dua orang lewat.
Dua orang lewat yang sedang melihat keadaan beliau bicara dengan istrinya. Nah, lalu dua orang ini cepat-cepat lari, semakin cepat gitu. Yang awalnya santai karena melihat Rasulullah SAW sedang berbicara dengan istri beliau Sofia, dua orang ini cepat-cepat. Dan itu waktunya malam ya. Jadi tentunya dua orang ini tidak begitu melihat kalau itu adalah istrinya Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW panggil dua orang ini karena jalannya lebih cepat. Dua orang ini dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ala rislikuma, pelan-pelan. Rasulullah SAW. Pelan-pelan. Innaha Sofiyah bintu Huyai. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Ini istri saya ini. Sofiyah bintu Huyai, kata Rasulullah SAW. Nah, beliau menjelaskan kalau yang perempuan ini yang kalian tidak kenal ini istri saya ini, bukan orang lain. Lalu dua orang ini mengatakan, Subhanallah, apakah mungkin kami akan menuduh Rasulullah SAW dengan sesuatu yang jelek-jelek? Bisa kami akan menuduh Rasulullah SAW berbicara dengan selain mahram di tempat gelap, berdua-duaan. Karena akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kedua orang ini. Dan ini juga memberikan pelajaran pada kita semua. Apa kata Rasulullah SAW? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Haffat an yaghdhiba fi qulubikuma syai'an fatuhlika fatahluka. Kata Rasulullah SAW, ingat sesungguhnya syaitan itu berjalan di aliran darahnya manusia. Sesungguhnya syaitan berjalan di aliran darahnya anak Adam. Syaitan ini selalu ada di aliran darahnya anak Adam, aliran darahnya manusia. Jangan sampai suatu saat syaitan ini memberikan sesuatu yang buruk, berbisik sesuatu yang buruk ke dalam hati kalian berdua, lalu setelah itu kalian menjadi orang yang binasa. Subhanallah. Rasulullah SAW, beliau menjelaskan kepada dua orang sahabat ini pentingnya untuk menghilangkan tuduhan. Jadi Rasulullah SAW beliau mengajarkan kepada kita semua kalau kita memang sedang melakukan sesuatu yang secara zahir itu kok kurang bagus, jelek gitu. Padahal ada sesuatu masalah yang ingin dia kejar, maka seorang alim ini harus menjelaskan terlebih dahulu atau dia jelaskan terang-terangan supaya orang-orang paham apa maksud dia melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Karena syaitan itu mungkin ketika dia sampai rumah belum syaitan itu membisiki sesuatu yang jelek. Semisal dalam gambaran Rasulullah SAW tadi, ketika sampai rumah sehari, 2 hari, barulah mungkin syaitan muncul. Kemarin malam Rasulullah SAW itu ngobrol dengan siapa ya? Jangan-jangan Rasulullah SAW berbicara dengan wanita ajnabi. Jangan-jangan Rasulullah SAW begini, seterusnya dan seterusnya. Jangan-jangan Rasulullah SAW berbicara dengan istri orang, berdua-duaan dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah SAW langsung sadud dara'i. Rasulullah SAW langsung menutup celah supaya syaitan tidak membisikkan sesuatu yang jahat. Nah, ini penting. Kita lanjutkan. Wasalisa asyar. Poin yang ke-13. Ayyuhafadhu alal qiyam bi sya'airil Islam. Hendaknya, kata mu'allif rahimahullah di sini adalah seorang alim itu menjaga dirinya dari
menjaga diri dengan melaksanakan syiar-syiar Islam dan hukum-hukum Islam yang nampak kaiqamatis sholati fi masajidil jamaah seperti menegakkan sholat atau mendirikan sholat di masjid-masjid secara berjamaah. Jadi seorang alim itu dia sebagai uswah teladan, dia yang mencontohkan kepada orang-orang awam dan orang-orang awam akan mengikuti dirinya. Maka hendaknya orang alim itu lebih semangat untuk mencontohkan kebaikan-kebaikan terkhususnya pada amalan-amalan yang bersifat zahir, amalan-amalan yang memang tidak bisa disembunyikan, semisal sholat berjamaah, kemudian semisal haji dan semisalnya. Orang alim harus lebih terdepan untuk mencontohkan kepada orang-orang awam, para murid-murid. Ini yang ditekankan oleh mu'alif. Seperti sholat berjamaah, subhanallah, orang alim, meskipun mungkin secara fikih dia mengatakan, dia secara fikih, dia berpandangan bahwasanya sholat wajib berjamaah itu tidak, eh, sholat sholat wajib ya, yang berjamaah itu tidak wajib untuk setiap orang, akan tetapi atau dengan bahasa lain mungkin dia berpandangan secara fikih sholat wajib itu hukumnya sunnah muakkadah atau fardu fardu uh, apa namanya fardu kifayah, maka hendaknya di dalam pengamalannya dia harus bersikap warok. Mungkin dia berpandangan mungkin sholat sholat wajib secara berjamaah itu adalah suatu yang sunnah, misalkan muakkad. Namun kalau dia tidak contohkan kepada masyarakat, siapa yang akan nanti sholat berjamaah di masjid? Orang-orang akhirnya apa? Wah, si fulan, alim, tuan guru, buya, ustadz saja tidak pernah naik ke masjid untuk berjamaah di sholat-sholat wajib misalnya. Apalagi kita yang biasa-biasa orang awam ini. Nah, akhirnya dijadikan dalil oleh orang-orang awam. Nah, jadi Syekh sangat menekankan seperti ini dalam kitabnya supaya hendaknya orang alim itu yang lebih perhatian, lebih terdepan dalam melaksanakan amalan-amalan zahir, mencontohkan amalan-amalan zahir seperti sholat berjamaah ini. Seperti, meskipun tadi saya ulangi lagi, meskipun dia berpandangan bahwasanya sholat berjamaah adalah hukumnya sunat muakkadah atau fardu kifayah, namun ada sebuah kaidah al ilmu yubna alal al al fatwa yubna alal ilmi wal amal yubna alal wara. Jadi ada sebuah kaidah yang mengatakan kalau kita memberikan fatwa kepada orang awam, kepada orang yang butuh fatwa, maka kita memberikan fatwa sesuai dengan ilmu yang ada. Namun ketika kita beramal, maka orang alim itu harus memilih yang warok, suara di dalam beramal. Dia memilih yang lebih hati-hati. Nah, seandainya eh, semisal tadi sholat berjamaah, misalkan sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah muakkadah, lalu yang lainnya mengatakan fardu kifayah, lalu yang lainnya ada yang mengatakan wajibul ain atau fardu ain, maka dia harus hati-hati meskipun secara ilmu dia lebih condong kepada pendapat fardu kifayah,
Ketika dia beramal, dia lebih hati-hati dengan mengambil pendapat fardu ain. Dan semisal seperti ini banyak contoh-contohnya di dalam fikih. Ini yang lebih tahu tentunya adalah orang alim, para ulama kita, ustaz-ustaz kita, buya-buya, dan tuan guru kita. Nah, kita lanjutkan. Wa ifsya'us salam lil khawas wal awam. Begitu juga contohnya misalkan menyebarkan salam meski baik untuk orang terkhusus ataupun orang awam umum. Khusus di sini mungkin orang yang dia tahu, kerabat atau orang alim. Begitu juga orang awam harus dia berikan salam, lepas salam. Dicontohkan orang orang alim ini harus mencontohkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang awam bahwasanya melepas salam itu tidak harus hanya kepada orang yang dia kenal atau atau kepada orang-orang mulia saja dia lepas salam tidak, tapi kepada orang-orang awam juga. Dia juga harus melepas salam. Wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari ma'as sabri 'alal adza. Subhanallah. Orang alim itu dia harus memiliki sikap yaitu beramar ma'ruf memerintahkan kepada yang ma'ruf, pada yang baik, wan nahyi 'anil munkar dan melarang kepada dari kemungkaran. Di sana mungkin ada orang yang mampu beramal ma'ruf, belum tentu dia mampu untuk nahi 'anil munkar. Tapi tentunya alamat seorang alim yang benar, orang alim yang rabbani adalah dia melakukan kedua-duanya, yaitu selain dia beramal ma'ruf, dia juga selalu melarang orang dari kemungkaran. Tentunya dengan bersabar alal adza, bersabar di dalam ujian ketika dia melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri demi masa kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu. Sesungguhnya setiap manusia, semua manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu kecuali yang mereka yang beriman wa amilus solihat dan mereka yang beramal soleh wa tawasaw bil haqqi lalu mereka saling menasihati di dalam kebenaran yakni amar ma'ruf nahi mungkar wa tawasaw bis sabri dan mereka saling bersabar saling mengingatkan untuk bersabar di dalam menjalankan apa amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, lalu al-muallif rahimallahu taala beliau melanjutkan shadi'an bil haqqi indal kubara. Beliau berani mengatakan orang alim itu kata muallif rahimahullah, orang alim dia harus berani menyampaikan kebenaran di depan orang-orang besar, pejabat-pejabat. Naam, badilan nafsahu lillah. Tentunya dia menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. La yakhafu fihi laumata laimin. Dia tidak takut di dalam menjelaskan kebenaran kepada orang-orang besar, pejabat-pejabat. Dia tidak takut celaan orang-orang yang mencela dia. Seandainya semuanya orang berada di atas kebatilan, sementara dia yang berada di atas kebenaran itu sendirian, lalu dia mengingatkan kepada orang-orang alim, orang-orang besar, mohon maaf, orang-orang besar, pemimpin-pemimpin, bahwasanya yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang batil, lalu tidak ada yang mengikutinya, maka cukuplah dia sudah menunaikan firman Allah SWT. Karena tidak mungkin kita akan memaksa orang-orang
Kita bukan yang memiliki hati mereka, yang memiliki hati mereka untuk memberikan hidayah mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dahulu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang Nabi yang menjadi penutup para nabi. Beliau diingatkan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya engkau wahai Muhammad mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, maka tentunya mereka akan memberikanmu atau menunjukkanmu kepada sesat, pada kesesatan, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kita semua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mengikuti kebanyakan orang di dalam kebatilan itu sungguh akan membuat kita jauh tersesat dan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jamaah ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak walau kunta wahdah. Yang disebut dengan jamaah ini dalam Al-Imam Ibnu Qudamah ketika beliau membawakan mohon maaf bukan Al-Imam Ibnu Qudamah, salah seorang ulama, saya lupa apa kata beliau ketika menjelaskan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ketika beliau menjelaskan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi satafariqu ummati ala salasatin wa sab'ina firqatan, umatku akan terpecah Sataftariqu ummati ala salasatin wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian beliau melanjutkan, kulluhum finnari illa wahid. Semuanya, semua golongan ini masuk ke dalam neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka yang satu ini, satu golongan ini? Kata Rasulullah SAW, al-jamaah, yaitu al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Nah, nah, kita lanjutkan ketika
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, menjelaskan masalah ini atau hadis Rasulullah SAW ini, maka beliau mengatakan al-jamaah ma wafaqal haqqa walau kunta wahda. Jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau berdiri sendirian di dalam kebenaran tersebut. Tidak ada orang-orang yang ikut. Engkau hanya sendiri. Tapi engkau berada di atas kebenaran. Maka itulah yang disebut dengan jamaah. Oleh karena itu Rasulullah SAW dulu pernah menyebutkan ada nabi yang ma'ahu rahtun, ada yang nabi yang bersama kaumnya hanya sedikit, bisa dihitung jari. Bahkan ada nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Apakah dia tetap gagal? Apakah dia karena tidak mengikuti kaumnya di dalam kekafiran, lalu nabi ini disebut sesat? Enggak. Dia tetap sebagai seorang nabi utusan Allah, meskipun dia tidak ada pengikutnya sama sekali. Hakikat kebenaran seperti itu. Jadi kebenaran adalah atau al-jamaah adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun dia berdiri sendiri. Dan ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sampaikan, wa in tuti' man aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya engkau wahai Muhammad mengikuti keinginan atau uh, mengikuti orang-orang yang banyak di muka bumi ini, tentunya mereka akan menjauhkanmu, mereka akan memberikan kesesatan kepadamu supaya engkau terjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah teguran untuk kita semua juga, bahwasanya jangan sampai kita menjadikan tolak ukur kebenaran itu hanya dari banyaknya orang. Tidak. Tolak ukur kebenaran itu adalah sesuai dengan dalil, sesuai dengan perintah dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para ulama salafus saleh. Meskipun mungkin para ulama yang menjelaskan kebenaran itu sedikit, tapi setiap generasi mereka pasti ada. Itu yang harus kita ikuti. Nah, sehingga kita yang sudah mengetahui sekarang, jangan sampai menjadikan tolak ukur kebenaran itu hanya banyak orang. Jangan sampai menjadikan tolak ukur itu hanya dari banyak orang. Tidak. Tapi yang menjadikan tolak ukur yang benar itu adalah tentunya mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah SAW dan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Kita lanjutkan para pemirsa yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Dzakiran qaulahu ta'ala. Orang yang ulama, orang alim itu ketika dia berbicara yang benar di depan penguasa, di depan orang-orang besar, karena dia benar-benar ingin menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takut orang-orang yang mencela dan dia selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya itu termasuk eh, perkara-perkara yang azmi, yang azmil umur. Nah, para nabi mereka disebut dengan ulul azmi karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak cobaannya, paling besar cobaannya dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu min al-anbiya'i alaihi min as-sabri ala al-adab.
dan kita harus sabar sebagaimana Rasulullah SAW dan yang lainnya dari para nabi, mereka bersabar ketika diuji, ketika mereka disiksa oleh kaumnya, ketika mereka menyampaikan kebenaran. Wa ma kanu yatahammalunahu fillah ta'ala min inkari itba'ihim alaihim, dan mereka bersabar, mereka tetap setia di atas jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun ya mereka tetap menahan diri mereka sendiri meskipun mereka ditolak oleh para pengikut mereka, meskipun mereka dibantah, dicaci, bahkan ada yang sampai dibunuh oleh kaum mereka sendiri. Ya, ini para nabi, mereka dibunuh. Ada yang dibunuh, ada yang sampai mereka diusir, dan Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diusir. Bahkan beliau dicaci maki, beliau disematkan dengan gelar Majnun, kadzab, tukang tipu, dan tukang dan orang gila, bahkan dikatakan pada beliau disematkan yaitu sahir, penyihir yang bisa menyihir orang sehingga orang ketika mendengarkan Al-Quran langsung ikut dengannya. Subhanallah. Kita lanjutkan. Mislu qasasi Adam ma'a bani. Al-Muhallib menyebutkan bagaimana sabarnya para nabi ketika mereka diuji dengan pengingkaran para kaumnya. Semisal kisahnya Adam bersama anak-anaknya dengan kaumnya gitu ya. Wasyis ma'a qaumihi, begitu juga Nabi Syis bersama kaumnya, wa Nuh wa Hud wa Saleh ma'a qaum, begitu juga Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh bersama kaumnya, wa Ibrahim ma'a Namrud wa abihi, begitu juga kisahnya Nabi Ibrahim bersama Namrud dan bapaknya, wa Ya'qub ma'a banihi, begitu juga kisahnya Nabi Ya'qub bersama anak-anaknya, wa Yusuf ma'a ikhwatihi, begitu juga Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya, wa Ayyub, begitu juga Nabi Ayyub, wa ma ubtila bihi, dan sabarnya dengan apa yang beliau diuji. Wa Musa ma'a Bani Israel, begitu juga kisahnya Nabi Musa bersama Bani Israel. Ba'dama naju minal bahr, ketika mereka diselamatkan oleh Allah SWT dari laut, dari kejaran Fir'aun. Wa Isa ma'a ashabil ma'idah, begitu juga Nabi Isa dengan pemilik para hidangan. Ini disebutkan di Al-Maidah ya, kisahnya Nabi Isa. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumi, begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kaumnya, yaitu uh, Quraisy, khususnya orang-orang yang menentang beliau dari kaum yang kafir, kaum kafir Quraisy. Summa ashabahu fi yaumil Hudaybiyah, begitu juga ketika beliau diuji dengan para sahabatnya di hari Hudaybiyah. Begitu juga ketika beliau dan para sahabatnya diuji pada pembagian harta di perang Hunain, sampai sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau bersabda, rahimallah akhi Musa, laqad udhiya bil kasri min hada fasabara. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau mengatakan ketika beliau sedang diuji oleh kaumnya sendiri, ada orang-orang yang tidak suka dengan pembagian Rasulullah SAW di perang Hunain. Maka beliau mengatakan, semoga Allah SWT merahmati saudaraku Musa. Sungguh beliau telah diuji lebih banyak dari ini. Maksudnya Nabi Musa pun lebih banyak diuji oleh kaumnya.
daripada Rasulullah SAW. Fasabara, namun Nabi Musa bersabar. Ini kata Rasulullah SAW. Summa jara li Abi Bakar radhiyallahu anhu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'as sahabah khasah. Kemudian apa yang terjadi dengan Abi Bakar bersama setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang khas, sahabat khusus, ya. Summa ma'ahli riddah, lalu bagaimana sabarnya Abu Bakar ketika diuji dengan orang-orang yang murtad. Summa ma ja'ala sahabah radhiyallahu anhum min muqasati adnafin nas ala kasrati fil maqasid, dan apa yang berlalu atau apa kisah-kisah yang telah berlaku dari para sahabat, dari bermacam-macamnya manusia, bermacam-macamnya perselisihan. Sumat tabi'in, berikut juga tabi'in, wa tabi'ihim, dan para tabi'ut tabi'in sampai sekarang ini. Falahu fihim uswatun hasanah, bagaimana sabar mereka, dan sabar mereka ini akan menjadikan suri tauladan untuk kita ikuti. Subhanallah. Ini oleh karena itu ayo ikhwah, para ulama sering mengingatkan kepada kita bahwasanya di antara bentuk di antara bentuk kita atau di antara cara kita supaya bisa bersabar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah membaca kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah, tentunya kisah-kisah nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, kisah-kisah para ulama yang mereka berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabar mereka? Mereka diuji dengan sesuatu yang lebih besar mungkin dari kita. Dan tentunya mereka diuji lebih besar dari kita karena mereka adalah para nabi, mereka adalah para sahabat. Kalau kata Rasulullah SAW ketika ditanya man man siapa yang diuji dengan siapa yang diuji lebih besar, maka beliau menjawab uh, a'zamun nasi bala'an, kata Rasulullah SAW, orang yang paling agung, orang paling besar cobaannya, ujiannya adalah Anbiya, para nabi, summal amsal fal amsal, lalu setelah itu orang-orang yang berada di bawah mereka, semisal mereka. Subhanallah, ini harus kita baca kisah-kisah mereka. Oleh karena itu, Ustaz, Kiai, Buya, Tuan Guru, itulah sebab mereka mengajarkan kepada kita semua, murid-murid mereka, tentang mengajarkan kita ini sebagai murid-murid mereka, kitab-kitab tentang kisah-kisah sahabat, kisah-kisah tentang tentunya kisah-kisah tentang para nabi, kisah-kisah tentang sahabiat, kisah-kisah tentang para ulama. Itulah sebabnya supaya kita bisa bersabar juga di atas jalan Allah SWT, di atas jalan kebenaran ini. Dan al-muallif al-imam